rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa muntafi'an. Hadakumullah wa 'allamakumullah ma lam ta'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul arba'una utawi iki iku bab kang kaping 40 bipadilati sobri ing dalem mertelakaken keutamaan sabar. Sabar ing atase apa? Inggal musibati nelika kenang musibah. Kala Nabi wis ngucap sapa Kanjeng Nabi, as-sabru inda sodmatil ula, utawi sabar iku nelika ing dalem mangsa kang awal. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi, lau kana sabru rajulan, lamun ana apa sabar iku lanang, lakana rajulan kariman, maka yakti ana ya sabar rajulan kariman iku lanang kang mulia. Waqala alaihi salatu wasallam lan wis ngucap sapa Kanjeng Nabi, idza ahabballahu abadahu ibtalahu bibala'in la dawa alahu. Tatkala demen sapa Allah abadan ing siji hamba, ibtalahu mangka nyoba-nyoba Allah ing abad, bibala'in kelawan bilai la dawa ora ana obat lau kadue abad. Fa ina sabra mangka satune sabar, ijtabahu iku ngadohi ya sabar. Wa in rodiya fa in sobaro mangka lamun sabar suwang istabahu mangka ngadohi ya Allah ing suwang. Wa in rodiya lan lamun ridho ya siwang istofahu mangka milih ya Allah ing suwang. Wa qala alaihi salatu wasalam lan ngucap sapa Kanjeng Nabi, mata jarra abdun jur'atan afdalu indallahi min jur'atin ghaidin qadamaha ibtigo'a wajhillahi ta'ala. Ning hukum daripada pembahasan bab yang ke-40 menjelaskan yaitu tentang fadilah keutamaan sabar ketika diberikan musibah. Ini salah satu adalah kunci kesuksesan kita hidup di dunia, terlebih kita berharap di akhirat, adalah salah satunya sabar. Maka di hukum sabar, ya, apa sih definisi daripada sabar? Apa sih arti sabar yang sebenarnya? Nah, jareh kita mah sabar iku menang. Aku secara bahasa sepintas sabarku menang. Tetapi menurut definisi sabar, arti sabar yang sebenarnya adalah tarkus syaqwa min alamatil balwa li ghairillahi ta'ala. Yang namanya sabar itu adalah meninggalkan, bahasa kitanya sesadu, ora elok wawarah, ora elok wawadul ning sapa-sapa bae ketika dinei larani bilahi. Jadi ketika kenang bilahi, ketika dia merasakan sakit di dalam musibahnya, merasakan kebingungan di dalam ujiannya, merasakan kesusahan di dalam cobaannya, dia tidak pernah berbicara, tidak pernah mengadu ke siapapun terkecuali hanya kepada Allah. Itu namanya sabar yang sebenarnya. Jadi lamun umpama kita gering, orak ning kono dongeng, iku mau komo maning gering seminggu, gering rong dina wong kampung muro kabeh. Marah ke pendak batur muro harus kita terus palang ndas ning kono. Wingi sedina di ora waras-waras. Tak nginumi bodrek kluruk megegeg bae. Paramek jojong bae. Tak gawa ning bidan anu laka pengaruhi, ning dokter anu laka reaksi nih. Dongeng. Mongko pedak baturi, mongko nan maning dongeng.
Iku mah sebutnya apa? Arahnya orang sabar mah konon. Wong sabar mah atuh kenang penyakit, meneng diterima. Jarane wong dunia penyakit lagi diangkat dosane pasnya. Lagi ditambah ganjarannya. Cukup ngadun Gusti Allah. Lamun seumpama orang diabetes menang bae. Ajakin maning kono, diabetes menang bae baru diabetes semua. Ngara pengen digawe. Iya. Dua orang diabetes medong yang bae, diabetes menang bae tuh buat asing ngutangi jeung jaluk segala macam. Jadi menang baik. Sebut bahasa sabar itu diam saja dalam keadaan dia diuji oleh Allah. Tidak pernah bercerita, tidak pernah mengadu. Cukup mengadu kepada Allah. Ini namanya sabar yang sebenarnya. Jadi yang namanya definisi sabar itu adalah as-sabru tarkus syakwa min alamatil balwa li khairillah. Yang namanya sabar itu adalah dia tidak pernah mengadu kepada siapapun dengan sakitnya penyakit, dengan susahnya ujian, dengan berbagai macam musibah, terkecuali dia hanya mengadu kepada Allah. Ini yang disebut sabar yang sebenarnya. Kalau seumpama kita dikasih penyakit, masih dongeng ning wong mah, wah iku durung sabar iku ya. Durung sabar. Nah, sabar ini terbagi menjadi 3. Kalimat sabar ini terbagi menjadi 3. Satu adalah as-sabru 'ala ta'at. Yang kedua as-sabru 'alal maksiat. Pertama as-sabru fi ta'at. Yang kedua as-sabru 'anil maksiat. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal musibah. Pertama yang namakan sabar itu adalah sabar ketika dia menjalani ketaatan kepada Allah. Karena apa? Setiap siapapun di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah itu harus diiringi dengan sabar. Contoh, wong sholat kudu sabar, wong ngaji kudu sabar. Lamun wong ngaji orang sabar, kadang-kadang mau kan ngaji ke pungah pangeh. Iya dodok anak telulas warna. Pegel sila miring, miring dengan pegel ngiwe pegel atau nongkrong, pegel nongkrong ngelendeh. Ngan beda nih orang ngegolok ya sih. Lamun ngaji orang sabar ya bubar. Barang pungah panggil je ustad ngaji di suwe aman. Mungkin ustad meleng semet, aku mencolot balik. Iki arane taat gawe taat Gusti Allah ora sabar. Maka kudu sabar kok. Terus maning salat kudu sabar maning. Lamun salat ora sabar cepet bubar. Nah, aku lagi salat sedang khususnya dua janji si horeng mah kepenak batur atas soleh pites gusuran Tegal. Jadi si batur emang kok ya jam 12 kita mengani rumah anak pus tenang biar bonus ya wes tak tonggoni japok tonggon-tonggoni jam 12 serta keteka barang jam 12 perapat isu yang kena teka lah sholat dikit lamun kita sholat wis teka mata gelisakan tak sholat panggon begitu lagi sholat terus oleh serakaat rakaat assalamualaikum umpamanya kan, boy, batur kita kan ngopi cis. Lamun assalamualaikum orang gacang dijawab pasti balik dingin. Akhirnya aku sholat dicepetakan sholatnya. Setelah Allah assalamualaikum, boy mancing waalaikumsalam. Mana kau nanti ya? Arane gawe taat orang sabar. Maka kita gawe taat di Gusti Allah itu subhanallah. Apa maning ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah yang pasti itu adalah godaannya nafsu setan yang menggoda supaya kita jangan menjalankan kekhusyuan ketaatan kepada Allah. Maka diantaranya sabar ketika menjalankan ketaatan. Berarti ketika kita taat kepada Allah itu harus dijalani dengan sabar. Kemudian wasabru indal musibah, wasabru anil maksiyah. Yang kedua wasabru anil maksiyah. Harus bisa sabar menjauhi dari kemaksiatan. Kenapa? Ketika seseorang semakin kuat keimanannya, justru semakin besar ujiannya. Menguji keimanan seorang tersebut. Maka di dalam menguji keimanan tersebut terkadang setan pun lebih besar, lebih tinggi tingkatannya.
Lamun sumpamanya kita umpama kelas biasa mah tuh kelas setan ecek-ecek ke goda, tuh kegoda. Semakin tinggi maning derajatnya, semakin gede maning setannya. Sehingga goda ikut keimanan manusia. Jadi setan mah terus sampai hari kiamat, iblis sampai hari kiamat akan terus menggoda keimanan manusia. Supaya apa? Manusia itu tetap tergelincir untuk menjalankan kemaksiatan kepada Allah. Jadi setan iblis itu pintar. Mencari celah manusia sekecil apapun celah keimanannya itu akan dilihat oleh iblis, digoda oleh iblis sehingga manusia itu bisa dengan mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan ketika seseorang itu punya iman, ingin menjalankan kemaksiatan, stop dulu. Sabar dulu, jangan dilakukan. Tuh. Berarti sabar menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah wasobru indal musibah. Ini yang akan dibahas, yaitu sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi diantara 3 tingkatan sabar itu termasuk diantara itu yang sering terjadi apabila ketika kita menjalankan ketaatan tidak dijalani dengan sabar, maka ketaatan itu tidak akan terlaksana. Sebaliknya, ketika seseorang digoda untuk menjalankan kemaksiatan, apabila dia tidak sabar, pasti dia segera melakukan kemaksiatan. Begitupun ketika seorang diuji dengan musibah, apabila tidak sabar, seolah-olah dia ingkar terhadap adanya musibah dari Allah. Dia tidak menerima dengan ujian dan cobaan dari Allah. Maka harus sabar. Nah, ini yang akan dibahas tentang sabar indal musibah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya, bahwasanya as-sabru inda sodmatil ula, sabar ini itu dijalankan ketika pertama dia mendapatkan ujian. Jadi pertama ujian itu terkadang orang kan kaget. Begitu dia lagi enak-enak, lagi senang-senang gitu kan, kena ujian, kena musibah. Disitulah harus benar-benar seorang itu bisa menjalankan kesabarannya. Rasulullah mengatakan apabila kesabaran itu ada di dalam diri seorang laki-laki, maka dia dikatakan adalah seorang laki-laki kariman yang mulia. Walhasil ketika seorang laki-laki dia bisa sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan, musibah dari Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini yang perlu dicermati hadis yang ketiga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bi bala'in la dawa alahu." Apabila Allah sudah mencintai, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah sudah benar-benar mencintai terhadap salah satu hambanya, maka ibtalahu, seorang hambanya itu akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan. Jadi ketika jangan salah sangka kita kepada Allah. Ketika sekalipun kita sudah menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah kepada Allah, justru semakin kita berat ujiannya. Jangan kita punya prasangka sama Allah. Berarti seseorang itu semakin dicintai oleh Allah. Kenapa Allah memberikan ujian? Itu Allah sedang menguji benar-benar hati dan keimanannya. Apakah dengan ujian dia tetap beriman kepada Allah, atau barangkali sebaliknya ingkar kepada Allah. Karena apa? Ketika orang kena musibah, kena ujian, cobaan, wah kesing orang nerima. Pengen nih manusia kok apa? Uripe selalu senang, selalu jerekani ke mau segala-galana, kok picise jerekani ke mau akas atusane ya ta. Kok terus uripe selalu wakeh beras. Pitise akas, uripe wake beras, segala-galane akas. Kok pengen nih manusia mah badane waras baik, pitise wakeh baik, kok segala-gala kesumponan pengennya kan mau manusia mesti dikarepaken. Umure dakwah mana, orang mati. Kok senajan orang gelem salat, orang gelem
Ngaji pengen pan mau konon mo. Tapi ketika sebaliknya wong kok semakin taat, semakin dekat dengan Allah, kenapa? Semakin Allah memujinya, itu menandakan bahwa benar-benar Allah itu semakin cinta kepada hambanya. Jadi ada dianggap, wih, apa nih jebengan kita masalah orang elok ngaji orang elok, wih senangnya ke bina-bina. Klaiman barang kita harap tobat ngaji kilam saat kilam, weh musibah orang liran-liran. Allah kena adil lagi. Kadang-kadang kan makon. Padahal mah sebaliknya, iku bukti nyata Allah itu sedang menguji keimanan seorang hambanya. Sebagaimana tadi hadis Rasulullah, idza ahabballahu abadan ibtalahu. Apabila semakin Allah mencintai salah satu hambanya, semakin Allah mengujinya. Berarti ketika hambanya itu semakin taat kepada Allah, akan tetapi semakin banyak ujian dan cobanya, itu menunjukkan Allah sedang benar-benar cinta. Di mana bibala'in la dawa'an lahu, di dalam cobaan itu tidak ada obatnya. Jadi dalam proses kehidupan itu ada seorang hamba yang sekalipun dia taat kepada Allah, akan tetapi semakin besar ujiannya, cobaannya. Bahkan di dalam ujian dan cobaan itu tidak menemukan jalan keluar, tidak menemukan obat, terkecuali hanya obatnya, jalan keluarnya dari Allah. Maka bagaimana jalan solusinya ketika dalam seseorang itu menjalankan ujian dan cobaan itu tidak ada jalan keluarnya? Solusinya hanya satu, yaitu sabar. Ketika kata Rasulullah, Fa'in sobaro ijtabahu, ketika dia menjalankan musibahnya, menjalankan ujiannya, dia jalani dengan kesabaran, maka istabahu, Allah yang akan menjauhi ujian tersebut. Allah yang akan memberikan jalan keluar dalam ujian tersebut ketika dia menjalankan dengan sabar. Sebaliknya, wa in rodiya istofahu, ketika seseorang diberikan ujian cobaan dari Allah, akan tetapi dia bukan hanya sabar, tetapi dia ridho, hatinya tidak ingkar, dia menerima dengan ujian tersebut, maka istofahu, maka hamba Allah yang demikian itu akan menjadi hamba-hamba Allah, pilihan Allah. Pilihan Allah, pilihan yang benar-benar dipilih oleh Allah. Jadi itu sudah benar-benar mendekati salah satu hamba yang akan menjadi kekasihnya Allah. Jadi walhasil, ketika kita ingin dipilih oleh Allah sebagai salah satu hambanya yang dicintai, benar-benar cintai oleh Allah, sekaligus kita ketika mendapatkan ujian musibah, dari ujian musibah tersebut tidak menemukan jalan keluar, ketika ingin mengetahui jalan keluarnya, maka tidak lain adalah menjalaninya dengan kesabaran dan keikhlasan. Ketika dia menjalaninya dengan kesabaran, ujian tersebut akan hilang dengan sendirinya. Ketika dia ikhlas menjalani ujiannya, maka dia akan menjadi manusia, hamba-hamba Allah, pilihan Allah. Wa qala wassalatu wassalamu